Halo, jumpa lagi dengan Megawati dari channel Mega 59. Selamat tahun baru Imlek teman-teman. Kali ini channel Mega 59 akan mengajak teman-teman ke Klenteng Po Antian, kelenteng yang paling tua di Pekalongan. Seperti janji saya, buat teman-teman yang ingin tahu Klenteng Po Antian seperti apa, ayo kita lihat lebih detail. Klenteng Po Antian ini berada di Jalan Blimbing nomor 5 Pekalongan, suatu daerah atau jalan di mana terdapat banyak tempat ibadah. Di antaranya yaitu di Jalan Blimbing nomor 1 terdapat Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Sebelahnya lagi adalah Litang atau tempat ibadah umat agama Konghucu. Baru sebelahnya lagi Klenteng Po Antian yang akan kita kunjungi. Di papan namanya Klenteng Po Antian ini adalah tempat ibadah Tridharma. 3 aliran agama ada di sini, Buddha, Konghucu, dan Tao. Di samping sebagai tempat ibadah umat Tridharma, kelenteng ini juga merupakan cagar budaya. Kelenteng ini mulai dikenal sejak tahun 1882. Sebelumnya ini adalah kelenteng kecil. Sejid atau ulang tahunnya yaitu tanggal 15 bulan 5 kalender Imlek. Kata Po Antian itu berarti Istana Mustika Keselamatan, tempat ibadah yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi umatnya. Kelenteng ini mempunyai atap yang berbentuk pelana, yang belakang lebih tinggi, mempunyai ornamen 2 pasang arca naga dan matahari di tengahnya. Atap depannya mempunyai ornamen sepasang naga besar berebut mustika yang diletakkan di kepala arca. Di bawahnya ada hiasan sepasang naga kecil, burung hong, dan seekor kilin. Pintu masuk ke dalam kelenteng ini dijaga oleh 2 singa batu yang saat ini diberi warna keemasan. Singa ini biasa dikenal sebagai kilin atau joksai atau juga paukuse. Singa yang satu nampak sedang bermain dengan anaknya sambil memegang bola. Singa satunya lagi nampak sedang membawa 2 keping uang logam. Kelenteng ini mempunyai teralis yang berbentuk sarang laba-laba. Seperti tempat ibadah lainnya, kelenteng ini juga menerapkan protokol kesehatan. Setiap pengunjung wajib menggunakan masker, cek suhu tubuh, dan menggunakan hand sanitizer. Kita lihat tiang penyangga kelenteng ini. Tiang penyangga ini berukirkan naga dan 8 dewa serta ikan dan kilin. Tiang penyangga ini adalah persembahan dari keluarga Tau, pendiri Klenteng Po Antian ini. Tiang ini diukir oleh pengukir yang khusus didatangkan dari Tiongkok. Benda yang seperti labu raksasa ini namanya bunlo, yaitu tempat untuk membakar kertas-kertas sembayangan, juga untuk membakar sisa-sisa dupa yang ada di kelenteng ini. Kelenteng ini juga dihiasi dengan lukisan yang berbentuk relief yang sangat indah dan bernilai seni tinggi. Di sini juga nampak beberapa benda pusaka. Benda pusaka ini waktu kelenteng mengadakan sejid ataupun waktu cap gome ikut dikirapkan.
Ini adalah tempat untuk menaruh dupa atau disebut juga dengan hiolo. Di kelenteng ini tiap-tiap altar mempunyai tempat untuk menaruh dupa sendiri-sendiri. Yang nampak di sini adalah hiolo utama, yaitu tempat untuk menaruh dupa orang-orang yang sembahyang kepada Tuhan Allah. Karena umat Tridharma ini sebelum berdoa kepada leluhur harus berdoa dulu kepada Tuhan Allah. Setelah berdoa kepada Tuhan Allah, berikutnya yaitu minta izin ke dewa penjaga pintu kelenteng untuk menemui atau berdoa kepada leluhur yang ada di dalam kelenteng. Kita bayangkan seperti kita minta izin ke satpam kalau ingin menemui seseorang yang rumahnya ada penjaganya. Pintu utama kelenteng ini dijaga oleh dewa pintu yang berpakaian militer dan memakai baju besi serta membawa tombak. Namanya yaitu satu Chin Supao, ciri-cirinya kulitnya putih dan membawa pedang. Satunya lagi Ichikung, itu berkulit gelap, membawa tongkat militer. Mensen atau dewa pintu ini juga menjaga kelenteng dari gangguan kuasa-kuasa jahat ataupun dari gangguan roh jahat. Hiolonya ada di sisi kanan kiri pintu. Kelenteng Poantian ini mempunyai 3 ruangan doa. Yang pertama kelihatan waktu kita masuk kelenteng ini itu untuk berdoa atau sembahyang kepada semuanya Tridharma. Sedang ruangan yang ini untuk yang beraliran Tao, dan satunya lagi yang ini untuk umat yang beragama Buddha. Tetapi sesungguhnya tidak ada pembagian seperti itu, karena semua umat Tridharma berdoa di 3 ruangan ini. Jam atau waktu berdoa di tempat ini tidak mengikat. Karena itu, kapan saja ingin berdoa, boleh datang ke tempat ini, kecuali untuk ibadah bersama ditentukan jamnya. Di dalam kelenteng Poantian ini terdapat banyak patung dewa dan dewi atau yang disebut Kimsin. Tetapi umat Tridharma di tempat ini menyebutnya Kongco buat dewa yang laki-laki dan Makco buat dewi atau dewa yang perempuan. Istilah Kongco itu mempunyai arti ayah dari kakek kita. Jadi masih leluhur kita sendiri. Karena dewa-dewi yang ada di tempat ini tidak semuanya berasal dari kayangan. Ada juga yang berasal dari orang biasa karena kelakuan atau perbuatannya seperti dewa, suka menolong, baik hati, bijaksana. Mereka dijadikan dewa dan dewi. Di meja nampak sederet nama-nama. Pemilik nama itu adalah patung yang ada di belakangnya. Satu nama mungkin diwakili oleh lebih dari 1 patung, tapi patung itu adalah tetap misalnya naca ya naca semua, tapi disusun dari yang patung paling kecil sampai yang paling tinggi atau paling besar. Dewa Naca ini mempunyai tugas untuk menyelamatkan manusia dari iblis dan dari roh jahat. Ia bersenjatakan gelang emas, karena itu disebut Kim Wan Guan Sui atau Panglima Gelang Emas. Ia juga mendapat gelar San Tai Chu karena ia merupakan anak ketiga dari komandan garnisun kota Cheng Tang Quan. Di sebelah San Tai Chu Naca adalah Kongco Tek Hei Chin Chin. Ia adalah dewa yang berasal dari lokal, yaitu dari Semarang. Beliau dikenal sebagai dewa pelindung perdagangan di laut. Selain itu namanya juga dikenal sebagai
Kue Lakwa yang mengajarkan cara menangkap ikan dan bercocok tanam. Karena jasa kebaikannya serta segala amalnya, ia dinobatkan sebagai dewa. Yang paling kiri yaitu Kongco Chai Sinya atau Chai Senye. Beliau adalah dewa kekayaan dan pemberi rezeki. Beliau selalu didampingi pengawal setianya yang tugasnya membagi-bagikan rezeki. Pelita yang terdapat di atas altar ini tidak boleh padam, 24 jam harus menyala terus-menerus. Di tempat ini ada peraturan tidak tertulis, yaitu cara berdoanya. Pertama, berdoa di altar yang tengah. Baru setelah selesai, berdoa di altar yang sebelah kanan. Kemudian pindah ke altar yang sebelah kiri. Sesuai dengan aturan itu, tadi saya memperkenalkan altar pertama yang ada di tengah. Sekarang ada altar berikutnya yang ada di tengah, posisinya lebih tinggi, yang ada tulisannya Sin Lung Tai Te atau Sin Jin Kong. Altar ini ditaruh lebih tinggi karena Sin Lung Tai Te ini adalah seorang kaisar. Ia adalah kaisar kedua pada masa San Huang. Kaisar yang sangat memperhatikan rakyatnya ini dikenal sebagai orang yang pertama kali menemukan cangkul, garu, dan bajak untuk mengolah tanah. Beliau juga mengajarkan cara mendapatkan garam dengan cara menguapkan air laut. Karena itu, beliau dijuluki Sin Lung atau Dewa Petani. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan tanaman teh. Kongco Sin Lung Tai Te ini juga dikenal sebagai dewa obat karena beliau sangat pandai sekali meracik obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Ia mempunyai cambuk ajaib yang dapat mengeluarkan sifat asli sewaktu tumbuh-tumbuhan. Sewaktu ketika dia ingin mencoba cambuknya untuk tumbuhan baru tetapi tidak berfungsi, karena itu dia mencobanya dengan merasakannya. Ternyata tumbuhan itu adalah tumbuhan beracun sehingga ia keracunan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam. Itu adalah tumbuhan pemotong usus. Beliau mengorbankan dirinya untuk kemajuan ilmu pengobatan, karena itu diangkat sebagai dewa pengobatan. Beliau dinobatkan sebagai dewa tuan rumah Kelenteng Po Antian. Berikutnya adalah altar yang di sebelah kanan. Nampak di altar ini tertulis nama Kwan Seng Tekun atau Kwan Kong. Beliau adalah panglima terkenal pada zaman Samkok. Beliau dikenal sebagai dewa keadilan, kesetiaan, dan orang yang sangat bijaksana. Juga merupakan dewa pelindung perdagangan dan rakyat. Tubuhnya tinggi besar, berjenggot panjang, dan berwajah merah kehitaman. Senjatanya adalah golok naga hijau. Berikutnya adalah dewa lokal yang bernama Kongco Kai Lam Tai Ong atau nama aslinya Tan Kui Chen. Beliau adalah bupati pertama Pekalongan. Karena keberhasilannya mengalahkan Bau Rekso dengan tapak kalongnya, beliau diberi gelar Raden Tumenggung Kui Chen Ningrat oleh Sultan Agung dari Mataram. Yang paling kanan yaitu Kongco Kong Tik Chun Ong. Beliau adalah dewa pelindung
umat manusia dari bencana alam. Ia juga dikenal sebagai Raja Mulia yang memberi berkah yang berlimpah dan pelindung masyarakat. Sekarang kita menuju ke altar yang sebelah kiri. Di meja altar ada patung 3 dewa yang diberi nama Hok Lok Siu atau Fu Lu Shao San Sing. Yang pertama adalah Fu Xing. Biasa digambarkan membawa tongkat atau gulungan. Ia adalah dewa keberuntungan atau dewa kekayaan. Nama aslinya yaitu Yang Cheng. Yang kedua adalah Lu Xing. Ini adalah dewa jabatan. Nama aslinya Zhang Yanxiao. Yang ketiga yaitu Shou Xing. Beliau adalah dewa umur panjang. Beliau ini waktu dulunya dikandung oleh ibunya tidak keluar-keluar sampai 10 tahun baru lahir. Begitu lahir langsung tua, dahinya menonjol. Biasanya digambarkan membawa buah persik atau membawa botol yang seperti labu berisi obat keabadian. Di belakangnya di altar yang lebih tinggi adalah Kong Cho Hok Tek Cheng Sin. Beliau adalah dewa bumi atau yang biasa disebut Tua Pekong. Beliau juga disebut dewa keberuntungan. Biasanya digambarkan ditemani oleh pengawalnya yaitu seekor harimau yang bernama Hao Jiang Kun. Berikutnya adalah Kong Cho Hao Jiang Kun. Beliau adalah pengawal dari Kong Cho Hok Tek Cheng Sin berupa seekor harimau. Altarnya ada di bawah altar Kong Cho Hok Tek Cheng Sin. Karena itu sering disebut juga dia Xia Tan Jiang Jin, yang artinya jenderal altar bawah. Jika kelenteng Po Antian mengadakan kirap atau pawai misalnya pada waktu Cap Gome atau waktu sejidnya, posisi Hao Jiang Kun ini ada paling depan. Ia ada di joli paling depan sebagai pembuka jalan arak-arakan. Kong Cho Hao Jiang Kun ini ternyata merupakan dewa pelindung anak-anak. Anak-anak biasanya diharapkan biar tumbuh gagah dan kuat. Demikian teman-teman akhir dari video pertama Kelenteng Po Antian. Nanti kami lanjutkan di video kedua dan ketiga. Terima kasih buat teman-teman dari Kelenteng Po Antian yang telah menerima kami. Walau berbeda agama, kami diterima dengan baik sebagai saudara. Selamat Tahun Baru Imlek. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意。Selamat Tahun Baru Imlek dengan harapan baru, rezeki bertambah, kesehatan semakin baik, dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat jumpa lagi di video berikutnya.